Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Mahendra dan teman saya Muhammad Nur Fahmi akan menjelaskan tentang Pidgin and Creole di mata kuliah sosiolinguistik ini. Kita mulai. Baik ya. Di dalam ada beberapa pembahasan. Yang pertama lingua franca, definisi, distribusi, dan karakteristik, origin, dan terakhir from Pidgin to Creole. Kita mulai. Silakan Saudara Fahmi. Baik, terima kasih atas waktunya Reza. Saya mulai dengan lingua franca. Lingua franca, or also called marginal or contact language. It is a form of communication in which people who speak different language who are forced into contact with each other must find some way of communicating. Thus, the lingua franca was born. Oke, jadi maksudnya itu lingua franca adalah contact language atau bahasa kontak yang dimana terlahir karena ada dua orang yang memiliki bahasa yang berbeda atau mother tongue yang berbeda dan mereka itu come in contact with each other. Lalu mereka itu harus membuat suatu bahasa untuk berbicara dengan masing-masing. Di bawahnya juga UNESCO defines a lingua franca as a language which is used habitually by people whose mother tongue are different in order to facilitate communication between them. Seperti yang saya jelaskan tadi, maksud dari lingua franca sama dengan yang dijelaskan oleh UNESCO. Oke, tolong di next. Belum di next ya. Next ya. Sudah di next belum? Oke, examples of lingua franca. Jadi ada beberapa contoh lingua franca. Seperti yang diketahui sangat besar adalah namanya mischief atau a mixture of Cree and French, spoken mainly in Canada by a well under 1,000 of people of Métis, yang berarti Aboriginal and French ancestry. Ada juga yang berarti Chinook jargon, yang was used extensively as a lingua franca among native people of the Northwest from British Columbia into Alaska during the second half of the 19th century. Atau juga di Indonesia ada lingua franca yang terlahir karena kedatangan Portugis ke Indonesia. Itu mereka juga menggunakan lingua franca yang saya kurang ketahui namanya, tapi langsung berganti dengan Dutch. Oke, next. Pidgin. Pidgin is a language with no native speaker. It is no one's first language, but is a contact language. That is the product of a multilingual situation in which those who wish to communicate must find or improvise a simple language system that will enable them to do so. Jadi lingua franca itu bisa juga dibilang sebagai pidgin karena mereka itu sama-sama contact language yang membutuhkan kontak dari bahasa-bahasa yang berbeda dan harus mengembangkan bahasa sendiri supaya mereka bisa berbicara yang enak. A highly codified language often accompanies that dominant position. A pidgin is therefore sometimes regarded as a reduced variety of a normal language. Jadi bahasa yang biasanya paling utama di pidgin itu adalah bahasa yang paling dominan. Misalnya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pasti kita akan menyampurnya itu Inggris lebih banyak baru Indonesia, atau bisa juga Indonesia ke Inggris supaya kita bisa mengerti satu sama lain. Oke, tolong di next. The process of pidginization probably requires a situation that involves at least three languages, one of which is clearly dominant over the others. If only two languages are involved, there is likely to be a direct struggle for dominance. When three or more languages are involved and one is dominant, the speakers of the two or more that are inferior appear to play a critical role in the development of a pidgin. They must not only speak to those who are in the dominant position, but they must also speak to each other. Jadi maksudnya itu dalam proses pidgin itu bakal ada 3 bahasa biasanya, bukan cuma 2 bahasa. Kalau 2 bahasa tinggal melihat siapa yang paling dominan, sedangkan kalau 3 bahasa bakal ada
struggle untuk siapa bahasa yang paling dominan, yang lebih dimengerti, barulah terjadilah Pidgin. Oke, tolong di next. Nah, Creole. Creole is often defined as a pidgin that has become the first language of a new generation of speakers, often referred as evolved pidgin. Jadi bila mana di suatu daerah atau di suatu tempat ada pidgin yang atau lingua franca yang sudah berkembang dan digunakan oleh beberapa warga dan sudah diaccept sebagai language mereka, itu akan menjadi Creole. This Creole arise when pidgins become mother tongue. A Creole, therefore, it is a normal language in almost every sense. Jadi Creole-nya itu sudah sangat diaksep oleh warga-warganya dan mereka juga sudah lebih mengerti dengan bahasa Creole. Nanti akan saya berikan contoh. Nah, jadi saya lanjutkan lagi. A Creole is usually an accepted form of language in certain country in which has adapted the usage of Creole. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau pidgin-nya sudah berkembang akan berubah menjadi Creole. Oke, tolong di next. Examples of Creole. Jadi ada example yang paling utama. Jadi yang pertama adalah Jadi yang paling utama adalah Tok Pisin atau often referred to by English speaker as New Guinea Pidgin or simply Pidgin. This is a Creole language spoken throughout Papua New Guinea. It is an official language of Papua New Guinea and the most widely used language in the country, born from many different language. Jadi ini pas masa penjajahan Papua New Guinea, terlahirlah Creole, bagaimana cara mereka ngobrol dengan yang menjajah mereka. Jadi contohnya ini gabungannya itu multi language banget, seperti contohnya ada Australian, American, bahkan juga bisa Portugis. Itulah isinya Tok Pisin. Berbagai macam multi language yang dijatuhkan menjadi satu pidgin. Contohnya aja mereka itu bilang kamu itu pakai y dan u, you, bukan yo tapi you, langsung you, di huruf mereka juga begitu. Nah, itu contohnya yang paling simple dan paling besar. Oke, tolong di next. Difference between Pidgin and Creole, perbedaannya. Pidginization generally involves some kind of simplification of a language. Our example, reduction in morphology, word structure, and syntax, grammatical structure. Tolerance of considerable phonological variation, pronunciation, reduction in number of functions for which the pidgin is used, and extensive borrowing of words from local mother tongue. Pidginization is really a complex combination of different processes of change, including reduction and simplification of input material, internal innovation, and regularization of structure. Jadi kalau kita simpelkan itu, pidgin itu akan mencampurkan beberapa bahasa lain untuk memudahkan komunikasi. Seperti contohnya kalau misalnya orang Inggris dan orang Indonesia mau berbicara, cuman masing-masing tidak ada yang mengerti, tapi hanya mengerti basic language-nya. Berarti you tolong me, yes. Nah itu adalah contoh pidgin yang paling simpel. Atau kamu help saya. Oke, pasti kalau nggak pakai gerakan-gerakan tangan yang memungkinkan kita juga mengerti mereka, tapi ini lebih ke pidgin, jadi kita lebih ke melihat cara mereka berbicara. Nah, itulah contoh pidginization yang paling simple. Oke. Contoh juga bisa juga dilihat dari orang-orang Afrika atau Negro yang dibawa oleh orang British ke beberapa tempat untuk bekerja di sana. Mereka tidak bisa berbicara dengan mudah, tapi mereka harus mengembangkan bahasa mereka dengan campuran-campuran bahasa British dan Afrika mereka. Nah, itulah contoh yang paling besar. Creolization involves expansion of the morphology and syntax, regularization of the phonology, deliberate increase in the number of functions in which the language is used, and development of a rational stable system. Jadi creolization itu sudah sangat disetujui oleh seluruh orang di suatu tempat yang accept Creole itu adalah bahasa mereka, dan mereka akan mengembangkan fonologi, sintaks, dan morfologi mereka supaya itu menjadi language system yang official untuk mereka. Tolong di next. Origin of Pidgin and Creole, atau dasarnya, atau apa sih? Origin lah. Linguists who have studied Pidgin and Creole have long been intrigued by the similarities they have found among Pidgin and Creole. Pidgin from very different parts of the world exhibit remarkable similarities in structure, even when the standard language with which they are associated are quite different.
Usually, it is used by colonized European continent by the colonized people to talk with the colonizer, as it provides them with basic structure and vocabulary. Nah, itu biasanya pidgin itu originnya itu berasal dari orang yang dijajah. Lebih banyak itu berasal dari orang yang dijajah, karena mereka itu harus bisa ngomong dengan colonizer taskmaster mereka. Bagaimana caranya? Dan itulah harus hadirlah pidgin dan Creole yang akan memudahkan mereka berbicara dengan contohnya taskmaster mereka, karena mereka tidak mengerti bahasa mereka yang utama. Ya, tolong di next. The theory of polygenesis. Polygenesis theory is that Pidgin and Creole have variety of origins. Any similarities among them arise from the shared circumstances of their origins. For example, speakers of English have had to make themselves understood for the purpose of trade, and those trading with them had to be understood. Consequently, certain simplified forms of English have developed independently in a number of places, giving rise to a variety of Pidgin English because in every case, the target language is English. This local variety will have certain similarities. Jadi biasanya teori ini bersangkutan dengan para merchant yang harus menggunakan bahasa yang universal. Nah, di beberapa area ini bahasa yang sangat universal itu adalah bahasa Inggris dan Spanyol, karena mereka itu tersebar di hampir seluruh dunia. Contohnya Meksiko saja menggunakan bahasa Spanyol, orang Amerika menggunakan bahasa Inggris, orang Brazil menggunakan campuran bahasa Portugis dan Spanyol. Nah, seperti itu contohnya. Dan orang Inggris juga sudah banyak datang kemana saja. Contohnya saja Papua Nugini saja menggunakan Creole campuran dari bahasa Inggris, bahasa mereka, bahasa Australia, dan bahasa Portugis. Nah, itu contoh yang paling itu. Jadi mereka itu biasanya bakal ada beberapa kesamaan dari Pidgin dan Creole dari beberapa dunia, beberapa Pidgin dan Creole di seluruh tempat. Oke? I think that is enough. You can continue, Reza, for me. Oke, thank you, Saudara Fahmi. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang distribution and characteristic. In our Creole language, which are distributed through the world, not exactly visually distributed in place with easy access to the ocean. Pidgin and Creoles are found in the Caribbean and around the north and east coast of South America. Around the African coast, particularly the west coast, and across the Indian and Pacific Ocean. They are quite rare in Europe and South America. Distribution is closely related to long-term vegetation. Jadi, Pidgin dan Creole ini tersebar hampir di seluruh dunia, dan penyebarannya itu tapi tidak secara eksklusif. Biasanya ditemukan di daerah-daerah yang dekat dengan pantai, dan juga mereka jarang ditemukan di wilayah utara dan selatan. Bisa dikatakan distribusi Creole and Pidgin ini berhubungan erat dengan pola perdagangan atau perdagangan budak yang sering terjadi. The basic sort of its distribution is Hankook. Hankook is list 1,027 Pidgin and Creole. 55 of them are English-based. These include languages such as Hawaiian, Creole, and Gola are French-based. For example, Louisiana Creole, Haitian Creole, Seychelles Creole, and Mauritian Creole. The other 14 are based on Portuguese, for example, Papiamentu. 7 is based on Spanish, for example, Cocolich. 5 are based in the Netherlands, for example, the Dutch Creole, the US Virgin Islands, and Afrikaans. And then there are 4 Italy, for example, Marpidgin. 6 are based in the Germany, for example, Yiddish. The rest is based on various the other language, for example, Sonoros, English jargon, and Sango. Various forms of pidgination are widely used in East Africa, and various from Hindi, Bajar Malay, for example, a variation of Malay language spoken widely to Malaysia, Singapore, and Indonesia, and then as well as Arabic. Next, for the characteristic, language such as English,
often have complex phonological relationship between closely related words or morphemes. For example, the first and typical vowels, the letter C in space and area, and sound distinct from the plural. Technical term for this is morphonemic variation. Such variation are not found in pidgin, but the development of such variation is probably one of the characteristics of creolization. The process by which pidgin becomes a creole, syntactically, sentence tend to be uncomplicated in clause structure. The development of embedded clause, for example, the rabbit clause, is one of the characteristics of creation process. Does not have a certificate. Jadi banyak karakteristik dari KLM ini ada karakteristik dari creolization di dalam phonological relationship. Lanjut ke from pidgin to creole. It is generally accepted that a pidgin is almost always the initial stage of creole. Pidgin arises because of the need to communicate, especially for those who need to communicate in multiple languages. Pidgination seems to have occurred and its basic mean, and is still happening repeatedly, as it is one of the basic means by which linguistic contact is made between speakers of different languages, and themselves in asymmetrical social relationship. It is the relationship that exists between them. Jadi bisa dikatakan secara umum jika pidgin itu merupakan tahap awal dari creole tersebut. Jadi sebelum di creole biasanya merupakan sebuah pidgin sebelumnya. Pidgin juga muncul dikarenakan kebutuhan untuk berkomunikasi antara dua komunitas atau dua individu yang tidak memahami bahasa satu sama lain, sehingga mereka harus memiliki bahasa baru yang dibuat untuk mereka saling paham. Nah, itu tuh disebut yang namanya pidgin. Pidgin itu selanjutnya dari pidgin itu bisa berlanjut ke creole. Jadi creole itu merupakan lanjutan dari pidgin. Jika pidgin hanya merupakan komunikasi dari misalkan dua komunitas, kalau creole itu lanjutan dari pidgin. Misalkan sudah ada bahasa yang dibuat dari dua komunitas tadi, nah creole itu digunakan ke generasi selanjutnya dari orang-orang yang telah menggunakan itu, bisa kepada anak-anaknya nanti di generasi selanjutnya. Nah, itu yang namanya creole. Not every pidgin will eventually become creole or go through a creolization process. Most of the pidgin are lingua franca. Actually, only to the temporary need, local need, they are spoken by people who use another language to serve most of the needs of themselves and their children. If pidgin is no longer needed, pidgin will die. It may also be the case that if pidgin a certain other needs to be continually generated. Creolization occurs only when a pidgin acquires a particular version of the language the children should use item. Jadi tidak setiap pidgin akhirnya menjadi creole atau mengalami creolisasi. Kebanyakan pidgin adalah lingua franca yang hanya memenuhi kebutuhan dari lokal. Thank you. Sekian dari promo kami. Teman-teman. Ada yang mau ditanya? Saya mau nanya. Apa namanya? Dong. Livia Maulida. Jadi kan pidgin itu bisa diartikan. Halo, apa?
Udah belum? Jadi kan pidgin itu bisa diartikan bercampurnya dua bahasa karena intensitas komunikasi yang sering. Terus apakah dua bahasa yang bercampur itu bisa menghilangkan bahasa ibu seseorang gitu? Oh, jadi apakah Creole atau Pidgin itu bisa menghilangkan bahasa ibu aslinya? Iya gitu. Oh, biasanya sih kalau mau lo yang jawab ya. Biasanya itu bahasa Creole dan Pidgin itu adalah digunakan sebagai bahasa kedua karena mereka itu kan tidak bisa berkomunikasi. Nah, itu kita bisa lihat keadaannya dulu. Seperti contohnya Papua Nugini, mereka itu seingat saya sangat lama dikolonize sama orang-orang lain seperti Belanda dan Inggris. Mereka itu sampai harus menggunakan bahasa Creole mereka untuk berkomunikasi dengan bahasa orang lain. Nah, karena walaupun mereka sudah merdeka, tapi mereka tetap menggunakan Creole-nya karena itu sudah terdata di dalam diri mereka. Walaupun mereka masih ada beberapa yang menggunakan bahasa ibunya, cuman rata-rata sudah ke override sama Creole karena itu lebih convenient buat ngobrol sama orang lain. Nah, gitu aja. Sebenarnya sih hilang bisa, cuman lebih yang bakal hilang itu pidgin-nya karena pidgin-nya itu temporary. Pidgin is temporary, mother tongue is forever gitu. Ya, jadi mau namain dikit kalau meskipun kedua bahasa tersebut tidak campur, tapi bahasa ibu tersebut tidak akan dipahami orang lain secara penuh. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Mau nanya dong, Haikal Ramadan mau nanya. Silahkan. Kerja waktu. Tadi kan Creole itu kan bisa dibilang sudah jadi gitu ya, bahasa yang sudah jadi bahasa yang diakui. Iya. Tapi bahasa itu kan hasil dari percampuran gitu ya, kayak hybrid lah bahasanya kan gitu. Iya, Nah, mau nanya dong, apakah itu hanya berlaku di bahasa-bahasa internasional dalam artian gini, misalkan kayak tadi kan lu bilang bahasa Inggris sama bahasa Portugis sama bahasa Spanyol gitu ya kan? Atau itu juga bisa masuk ke konteks bahasa daerah gitu. Terus satu, yang kedua, Creole itu kalau kayak Singlish gitu ya, Singapore English gitu, itu bisa dibilang sebuah Creole apa bukan? Itu aja apa sih. yang apa? Singapura apa? Singapore English, yang Singlish itu loh. Yang kalau kita ngomong accent itu kayak ada no play lah, oke lah, good lah gitu. Nah, itu bagian dari Creole atau bukan ya? Kalau begitu, karena kan kalau gue lihat kayaknya dia percampuran juga gitu sih, dari Melayu terus kayak dari ya Melayu sama Inggris sih, sama India sama Cina. Tahu gue ya, tapi gue makanya mau cobain aja sih. Gue nanya aja gitu. Iya, itu Singlish. Sebenarnya itu kalau di Singapura itu English-nya itu first language, tapi Singlish itu bahasa kedua yang digunakan oleh orang Singapura Chinese yang agak susah menggunakan kalimat Inggrisnya. Tapi itu juga tercampur ke Creole karena itu campuran bahasa dua. Nah, tapi itu walaupun nggak hilang, itu tetap dihitung sebagai Creole. Jadi kayak bahasa pertama ada, bahasa kedua juga ada. Kayak misalnya di Indonesia bahasa paling global, bahasa paling universal di Indonesia adalah bahasa Indonesia kan. Nah, tapi ada bahasa Batak, bahasa Betawi, bahasa Manado. Nah, itu kayak secondary language-nya di Singapore English gitu. Oke. Terus berarti kalau yang pertama itu berarti itu ya, yang tadi itu berarti Creole itu tidak hanya terbentuk dari bahasa internasional, tapi untuk bahasa daerah pun juga bisa ya berarti ini ya? Kadang-kadang sih bisa, asal itu mother tongue mereka bertemu sama bahasa lain. Oke. Siap, thank you, Mi. Yoi, ada lagi? Ada lagi yang mau Siapa? Iya, namanya siapa? Oke, udah. Ya, udah. What? Suara lu patah-patah. Ulang. Terus dong. Creole. Halo? Halo? Iya, halo. Iya, halo. Itu
apa namanya, lingkungan bisa berpengaruh nggak sih untuk mengubah bahasa itu? Kayak misalkan slang gitu, itu Slang ya. bisa bisa ini nggak sih sebenarnya bisa mengubah gitu nggak sih? Kan kita lingkungan biasa kita bicara bahasa itu kan, bisa jadi itu hilang kan, malahan bahasa yang punya bahasa yang bisa aja hilang gitu ya, gimana? Oh, kalau lingkungan berpengaruh sama kreol gitu. Iya. Jadi kalau lanjut. Ya, enggak. Suara lu patah-patah, gue kira udah kelar. Enggak, udah. Oke, jadi kalau lingkungan itu untuk kreol itu berpengaruhnya itu di masa yang dimana membutuhkan komunikasi bersama orang lain. Contohnya kan misalnya ada Portugis merchant mau trade sama Indonesian merchant, pedagang Portugis sama Indonesian orang Indonesia, pedagang Indonesia ingin itu. Jadi mereka harus pakai pidgin. Nah, sedangkan kalau kreole itu udah berkembang dari pidgin. Slangnya itu akan dibentuk sendiri oleh kreolenya. Jadi kalau berpengaruh sih enggak. Misalnya orang Indonesia punya slang sendiri, nah itu namanya slang language mereka. Tapi kalau kreole punya slang, yaitu slang kreole sendiri. Jadi lingkungan itu sebenarnya berpengaruh dalam bahasa sendiri, gitu aja. Kalau misalnya udah jadi kreole bisa berpengaruh, kalau udah jadi kreole bisa berpengaruh. Tapi kalau masih pidgin ya gimana mau berpengaruh? Mereka itu masih contact language. Bisa jadi jenis baru. Wah, halo? Gimana? Ya kan. Halo? Halo? Terus dong. Patah-patah doh. Iya. Patah-patah banget. Jadi lingkungan tuh intinya berpengaruh itu di dalam proses bikinnya, lalu masuk ke kreolnya tuh. Ada lagi yang ditanyakan? Ini lagi. Cukup kali ya? Kenapa aja? Bubar ya? Bubar. Gimana? Ya bubar aja, udah. Gak ada yang lagi yang nanya. Ojak sepertinya mau nanya, Ojak, Farhan. Atau Nibros, atau Lanang. Kalau enggak, absen dulu ya. Ya, absen dulu deh. Kalau ada yang nanya aja ntar. Ada Hana, Muhammad Nur Fahmi, Lanang, Andini, Adana, Suari Akbarare, Emanu Rofiana, Pacirap Apipo Tunisa, Farhan Rojak, Firi Alfarah, Haika Ramadan, Laras Putri, Livia Maulida, Malika, Nadira Ininggar, Najibah Malika, Nibros Murtado, Novian, Pratiwi Kalimina, Rudoh Nur Fatimah, and Saidah Sumaya. Ya. Oke. Kayaknya udah aja ya. Ini sudah presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen di Google Classroom ya.